Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meita Trimediani dengan NIM 1908 1020 49. Saya dari PBA kelas 3B akan mempresentasikan materi tentang bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing. Untuk memenuhi tugas mata kuliah mengantar pembelajaran bahasa asing yang diampu oleh dosen Pas Hasan Saifullah MAG. Yang pertama, saya akan menjelaskan bahasa ibu. Bahasa ibu merupakan bahasa yang pertama kali diajarkan kepada anaknya oleh ibunya ketika si anak itu masih bayi atau masih berusia dini. Atau bisa disebut juga bahasa yang ditiru oleh si bayi tersebut dari kalangan di keluarganya, salah satu keluarganya. Contohnya yaitu mimi. Mimi kan kata yang sering diucapkan oleh bayi, yaitu yang dimaksud mimi itu adalah minum susu, ingin minum susu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bahasa kedua. Bahasa kedua yaitu bahasa yang sering digunakan di daerah atau lingkungan sekitar. Misalkan saya orang Jawa, otomatis saya itu bakal berbicara bahasa Jawa. Nah, yang ketiga yaitu bahasa nasional. Bahasa nasional adalah bahasa yang digunakan orang dari bangsanya tersebut. Misalkan bangsa Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai identitas negara. Yang keempat yaitu bahasa asing. Bahasa asing yaitu yang tidak digunakan dari bangsa tersebut atau negara tersebut. Akan tetapi, kita harus mengetahui bahasa asing yang lainnya. Contohnya, negara Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Akan tetapi, negara Indonesia juga harus mengetahui bahasa asing yang lainnya, seperti bahasa Cina, bahasa Jepang, Korea, dan yang lainnya. Nah, dari keempat bahasa tersebut ada perbedaan dan persamaannya. Perbedaannya yaitu bahasa ibu. Dari bahasa ibu itu sendiri, perbedaannya yaitu bahasa yang secara tidak sadar diucapkan oleh sang anak. Sedangkan bahasa kedua yaitu bahasa yang diucapkan secara sadar oleh sang anak ketika mereka sudah berusia remaja atau dewasa. Sedangkan bahasa nasional itu sendiri adalah bahasa yang umum digunakan. Bahasa asing yaitu bahasa alat komunikasi di negara tertentu. Persamaannya adalah sama-sama dibutuhkan oleh orang-orang dan harus difahami dari keempat bahasa tersebut. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.